Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. APT Ibu Lina Ahliani Mardiana M.Fam yang saya hormati. Perkenalkan, saya Anida Lutfia dari kelas FM 20A. Saya akan mempresentasikan materi manajemen sebagai sistem dan pengolahan perusahaan. Budaya perusahaan atau korporat. Budaya korporat adalah suatu pedoman bersama dalam berperilaku untuk memecahkan masalah-masalah korporat dan merupakan seperangkat sistem nilai, keyakinan, dan norma-norma. Korporat yang sukses berhasil mampu mengelola budaya baru seperti 1. Memperhatikan kebudayaan rohani karyawan tidak hanya jasmani. 2. Lebih banyak kerja akal pikiran daripada kerja fisik. 3. Tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitas tinggi. 4. Manajer memberikan konsultasi bukan perintah. 5. Kompetensi keterampilan manajemen dan bukan teknologi. Contohnya, rasional, objektif, normatif, sukses, produktif, inovatif. Dan 8 nilai primer asas budaya baru. Pertama, asas tujuan. Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang menetapkan tujuannya untuk menghasilkan produk dan jasa yang memiliki manfaat bagi pelanggannya, dan yang dapat memiliki manfaat kepada pelanggannya dan membangkitkan semangat serta motivasi kerja para karyawannya. Kedua, asas konsensus. Suatu perusahaan yang sukses di masa depan ialah yang pemimpinnya berhasil membuat kearifan kolektif dalam membuat keputusan, yaitu keputusan bersama yang dibuat sebaik mungkin. Ketiga, asas keunggulan. Keunggulan merupakan semangat yang menguasai kehidupan dan jiwa seseorang atau perusahaan. Keinginan atau motivasi keunggulan adalah proses yang tidak pernah berakhir dan dapat memberikan kepuasan tersendiri. Keempat, asas prestasi. Hukum utama bagi perilaku manusia ialah bahwa perilaku merupakan fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya dan perilaku yang dihargai akan meningkatkan prestasi. Kelima, asas empiris. Keberhasilan perusahaan di masa datang dan juga saat ini tergantung pada kemampuan untuk berpikir relatif, jelas, kritis, dan kreatif. Untuk itu diperlukan data nyata atas dasar empiris sepanjang waktu yang perlu diketahui dan dilihat oleh para karyawan. Yang keenam, asas kesatuan. Kita semua adalah pekerja, tetapi juga manajer, begitu juga sebaliknya. Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan tidak lagi terpecah-pecah dalam kelas-kelas secara tradisional. Ketujuh, asas keakraban. Keakraban adalah kemampuan berbagi rasa dengan cara yang utuh dan penuh percaya, yang pada gilirannya akan memberikan penghargaan yang tulus dan penuh perhatian mengenai kepentingan-kepentingan pribadi yang bersangkutan. 8. Asas integritas. Kepemimpinan itu membutuhkan pengikut. Pengikut mengikuti pemimpinnya, atau bawahan mengikuti atasannya, karena yakin bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemimpin atau atasannya benar. Korporat yang kuat akan berpengaruh terhadap efektivitas karena 1. Para karyawan loyal. 2. Nilai budaya menjadi pedoman perilaku. 3. Berpartisipasi dalam bentuk konsensus, pengakuan, dan menghormati status sebagai karyawan. 3. Orientasi karyawan pada misi, visi, dan tujuan perusahaan. 5. Karyawan paham apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. 6. Karyawan saling mendukung dan membantu. 7. Karyawan merasa dihargai. 8. Adanya kebersamaan dan saling pengertian. 9. Budaya korporat sesuai dengan strategi korporat. Adapun produktivitas dan efisiensi. 1. Laba meningkat. 2. Harga pokok turun. 3. Hasil produksi mudah tersebar. 4. Harga jual mudah diturunkan. 5. Banyak pembeli karena murah. 6. Kompetitif. 7. Efisiensi waktu. Efektivitas karyawan yaitu kualitas, produktivitas, efisiensi, laba, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas, kecelakaan kerja rendah, semangat kerja tinggi, kepuasan kerja, penilaian pihak luar, kualitas kehidupan kerja, tidak ada ketegangan, pemeliharaan karyawan baik, komunikasi terbuka, dan kelestarian atau survival. Manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Apa yang dimaksud dengan sistem? Sistem adalah kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks, dan masing-masing bagian bekerja sama, bebas, dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dan situasi yang kompleks.
Tanda-tanda sistem yaitu 1. Orientasi atas sasaran berupa tingkah laku cara. 2. Kesatuan dan kebersamaan. 3. Keterbukaan. 4. Dapat ditransformasikan. 5. Sifat ketergantungan antar bagian. 6. Mekanisme pengawasan. Penggolongan perusahaan. 1. Berdasarkan kriteria faedah. Faedah elementer meliputi ekstraktif dan agraris. Faedah bentuk meliputi industri atau kerajinan. Faedah tempat dan waktu meliputi perusahaan dagang, perusahaan pengangkutan, dan perusahaan pergudangan. Faedah jasa terhadap perusahaan lain meliputi perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi. 2. Berdasarkan yuridis ekonomis. Usaha perorangan, usaha persekutuan atau firma CV, PT Koperasi Yayasan, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan. Usaha perorangan adalah usaha yang tanggung jawab pada pribadi seseorang. Usaha persekutuan adalah kerjasama antara beberapa orang. Firma adalah bentuk khusus usaha persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama, melakukan usaha bersama, hutang dan laba bersama. CV atau persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu-sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan dalam perusahaan. PT, perseroan terbatas, adalah perbadan hukum suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari yang mendirikan dan memiliki PT tersebut. Mendirikan PT menggunakan jasa notaris, disahkan oleh Kemenkumham. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan, dengan tujuan kesejahteraan material anggotanya. Nominal partner sebagai partner, tapi tidak ikut memberikan modal dan tidak mendapatkan laba. Yayasan adalah suatu jumlah modal yang disendirikan dan berstatus badan hukum. Modal yang disendirikan dianggap tidak ada pemiliknya, dan terlepas dari yang mendirikan, yayasan tidak mencari laba. Bagi yayasan yang mencari laba tergolong perusahaan. Perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang seluruhnya modalnya merupakan kekayaan negara kecuali ditentukan oleh UU, undang-undang. Beberapa jenis sekutu. 1. General partner, bertanggung jawab penuh memegang manajemen perusahaan. Special or limited partner, bertanggung jawab pada modal, tidak pada manajemen perusahaan. Silent partner, tidak aktif, tapi terkenal sebagai partner oleh publik. Secret partner, aktif dalam partnership, tapi tidak dikenal publik. Dormant or sleeping partner, tidak aktif dan tidak dikenal publik. Senior partner, partner awal, modal besar, ikut memanage. Junior partner, kebalikan senior partner.